Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15, kelompok dari PKN VK1 yang akan memaparkan presentasi dengan judul Upaya Mencegah Cyberbullying Mahasiswa Vokasi Universitas Jember melalui pemanfaatan media digital, video edukasi, dan artikel populer. Yuk, tonton penjelasan sampai akhir ya. Saya Hauralia Rahma dengan NIM 250903101037 dari Program Studi Perpajakan sebagai penanggung jawab pengumpulan data. Saya Gita Dewi Triayuni dengan NIM 250903101061 dari Program Studi D3 Perpajakan sebagai penulis naskah artikel. Perkenalkan, saya Rani Yulia Rahmawati dengan NIM 250903101015 Program Studi Perpajakan. Di sini saya bertugas sebagai editor video edukasi. Saya Muhammad Nafal Habibi dengan NIM 2308031014057 dari Prodi D3 Akuntansi. Saya sebagai penanggung jawab desain visual dan dokumentasi. Saya Safri Samsudin dengan NIM 230803104012 dari Program Studi D3 Akuntansi sebagai penyusun laporan dan data analis. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan digital yang semakin sering terjadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan pengamatan kami di lingkungan kampus vokasi Universitas Jember, banyak mahasiswa yang mengalami tindakan seperti hinaan, body shaming, komentar negatif, hingga penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Urgensi proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya cyberbullying, baik dampak terhadap mental, sosial, maupun akademik. Banyak mahasiswa itu sebenarnya mengalami tekanan emosional akibat perundungan online, tetapi tidak tahu bagaimana sih cara mengatasinya. Tujuan proyek ini meliputi 1. Memberikan pemahaman yang benar tentang cyberbullying. Yang kedua, meningkatkan literasi digital mahasiswa. Dan yang ketiga, mengajak mahasiswa lebih bijak, empatik, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Target utama proyek ini adalah mahasiswa vokasi Universitas Jember, khususnya mahasiswa semester awal yang paling aktif menggunakan platform digital dalam perkuliahan maupun pergaulan sehari-hari. Dalam penyusunan proyek ini, kami menggunakan dua metode utama. Metode yang pertama yaitu pengumpulan data melalui kuesioner online. Kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa untuk mengetahui persepsi mereka tentang cyberbullying, tingkat kejadian yang mereka temui, serta seberapa besar mereka membutuhkan edukasi mengenai hal ini. Metode kedua adalah produksi media edukasi. Yang pertama, kami membuat video edukasi berisi definisi cyberbullying, contoh perilaku, dampak, dan langkah pencegahannya. Yang kedua, kami membuat artikel populer yang ditulis dengan bahasa ringan, mudah dipahami dan singkat supaya bisa dibagikan melalui media sosial atau grup mahasiswa. Kedua media ini dibuat agar dapat menjangkau mahasiswa secara lebih luas dan mudah dipahami. Yang kami jalankan menghasilkan beberapa capaian penting. Yang pertama ada video edukasi. Kami berhasil membuat video berdurasi 5-7 menit yang menjelaskan cyberbullying secara sederhana namun lengkap, disertai dengan visual pendukung. Kedua, artikel populer. Kami menulis artikel edukatif berjudul Stop Cyberbullying, Bijak Bermedsos di Era Digital yang kemudian dibagikan di platform daring dan mendapatkan respon positif. Dari hasil kuesioner, lebih dari 70% mahasiswa mengaku pernah melihat atau mengalami bentuk cyberbullying. Data ini menunjukkan bahwa masalah ini nyata dan membutuhkan penanganan yang serius. Yang keempat, dampak proyek. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi lebih paham definisi, jenis, dan cara menghadapi cyberbullying. Konten edukasi kami juga mendapatkan apresiasi dari beberapa mahasiswa yang merasa terbantu. Sebagai ketua tim, saya belajar untuk mengatur waktu, mengkoordinasikan anggota tim, dan berusaha untuk memaksimalkan kinerja tugas kami.
Saya berperan dalam pengumpulan data dan menemukan bahwa banyak mahasiswa sebenarnya membutuhkan tempat yang aman untuk melaporkan cyberbullying. Dalam menyusun artikel, saya belajar bagaimana menggunakan bahasa yang ringan agar pesan yang kami sampaikan dapat dengan jelas diterima oleh mahasiswa. Saya mengerjakan editing video dan memahami bahwa membuat video edukasi yang menarik butuh ketelitian dan kreativitas. Saya belajar membuat visual seperti poster, thumbnail, dan dokumentasi yang menunjang kualitas video dan artikel kami. Dalam menganalisis data, saya belajar bagaimana mengolah hasil kuesioner menjadi informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan solusi. Secara keseluruhan, proyek ini mengajarkan kepada kami pentingnya kerjasama antar tim, menghasilkan media edukatif, dan memahami pentingnya literasi digital.